Ya, kita mulai ya. Oke, siap Kang. Ya, ini gimana pembahasannya terkait apa isu yang akan kita angkat? Isu mungkin kalau dari penafsiran saya yang ditangkap terkait mungkin keracunan MBG ya Kang. Mm-mm. Apakah itu bisa terjadi mungkin dari makanannya yang kurang layak atau ke cara penanganan makanannya after dimasaknya atau mungkin kebersihannya bisa juga. Kalau itu dari saya mungkin seperti itu. Kalau dari yang lain mungkin akan teteh seperti apa? Hmm, Kalau dari saya sih lebih ke kan banyak dengan banyaknya kasus ini tuh lebih ke bagaimana pengawasan apa yang sudah terjadinya ya. Jadi maksudnya harus ada kolaborasi antara dinas terkait yang berhubungan dengan MBG. Gimana solusi untuk memecahkan kenapa terjadi banyak keracunan, banyak kasus tersebut, misalnya antara dinas kesehatannya dengan BPOM, misalnya dalam proses pengawasan, membuat kebijakan tentang bagaimana cara pengawasan supaya makanan itu begitu sampai ke masyarakat itu dalam kualitas yang baik gitu. Yang lain gimana? Oh, tuh kata Kang Joshua di chat karena kesalahan cara penanganan makanannya baru beli bahan bahan pada hari Sabtu berarti sebelumnya kemudian dimasak pada hari Rabu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu 5 hari berarti ya Kang ya. Jadi bahan itu basi jadi keracunan. Oh, seperti itu. Mungkin tanggapannya Teh Ros gimana? Menurut Teh Ros? Kalau menurut saya itu bisa jadi juga ya Kang, karena kan MBG juga kan ngejar tayang tuh kayak harus ngesuplai berapa ratus siswa. Mungkin tadinya ngefeknya ke sana. Jadi mereka itu berpikirnya bahwa kalau misalkan kita membeli bahan makanan yang hari Sabtu terus dipakai hari Senin, itu berpikirnya mungkin efektif buat hari Senin itu nggak repot gitu loh Kang. Padahal kan penyebab itu tuh bisa menyebabkan ya efek ya kayak gini, keracunannya, terus belum rasa khawatirnya kita terhadap orang-orang, itu anak-anak kita kalau misalkan itu terjadi pada keluarga sendiri gitu. Ya, sama ini sih sebenarnya. Kalau misalnya bisa dicek lagi ya terkait cara masaknya juga, terus juga sebenarnya ini satu lagi tempat makannya tuh seperti apa gitu kan. Apakah emang benar kalau dengan tempat makan yang besi kayak gitu kan langsung ditutup selagi panasnya itu kan juga sebenarnya kan berpengaruh ya. Apalagi kalau dimasaknya malam lagi panas-panasnya langsung ditutup itu tuh yang benar-benar takutnya Kalau juga Kang izin, kalau misalkan menurut kesehatan itu standar tempat makan itu udah udah standar ya. termasuk itu, udah standar atau belum? Kurang tahu di sini Harusnya ya. udah ya. Nah, iya tadi tadi itu tadi kan kembali ke harusnya ada rulesnya buat pengawasan dari mulai misalnya pemilihan bahan makanannya, bahan sumbernya, bagaimana cara penyajiannya, sampai misalnya apa namanya penyampaian kepada siswa-siswanya juga kan misalnya kayak sekarang uji lab misalnya diuji ketika pagi hari atau misalnya baru mateng sampelnya. Padahal kalau misalnya dikasihkan ke anak itu bisa sampai siang kan. Otomatis kan kondisi dari awal baru dimasak sampai ke siswa nyampe itu kan lumayan panjang ya gitu juga sih. Sama harus dicari juga solusinya gimana supaya kayak seperti saya juga kan anak udah sekolah ya otomatis kan kayak kita was-was ya untuk buat anak buat konsumsi si makanan-makanan itu akhirnya ketika misalnya anak pulang sakit perut tadi kan jadinya parno juga ya oh, apa itu dari situ atau bukan gitu jadi Mm-mm. sebetulnya kayak informasi-informasinya itu harus benar-benar yang akuntabel nyampe ke masyarakat tuh gimana gitu. Mm-mm. Ada lagi dari yang lain, misalnya gimana Mas Joshua?
Jadi saya mungkin bertanya ya Teh, soalnya saya juga kurang tahu kalau misalnya gimana kondisi di lapangan terkait MBG itu seperti apa. Mungkin kan karena banyaknya juga ya, banyaknya juga apa anak-anak yang harus dilayani dalam segi pembagian MBG ini. Kalau menurut Akang Teteh, ini mah alangkah baiknya untuk pengkajian seperti apa gitu. Cara persiapannya, terus cara pembagiannya itu bisa disiasati dengan cara seperti apa? Mungkin seperti itu. Kalau pertanyaan dari saya, Kang. Sebenarnya kalau misalnya itu emang bener sih, kita bisa dilihat dari eh, kayak kemampuan dapurnya ya. Dari satu dapur tuh melayani berapa sekolah ya. Mungkin bisa kita evaluasi tuh apakah mungkin dari terlalu banyak melayani berapa sekolah yang bisa beribu-ribu anak kan. Jadinya mereka di press kalian tuh. Jadi mungkin bisa salah satu solusi sih kita untuk menambah dapur di satu wilayah gitu kan. Tuannya gitu kan. Jadi biar pada saat proses masaknya pun bisa nggak terlalu lama jadinya. Itu kalau misalnya masukan dari saya sih. Mungkin barangkali yang lain ada tambahan. Saya Kang mungkin dari seleksi bahan baku juga yang harus ketat ya Kang, sama proses pemasakan yang aman, serta penyimpanan bahan baku yang terjamin penyimpanannya. Teh Yanti menambahkan tidak? Gimana menurut Teh Yanti? Oh, mungkin bisa dipilah ya sama sih kayak tadi teman-teman mungkin harus dilihat dievaluasi lagi ya tentang kayak misalnya seberapa banyak satu dapur itu mengelola sekolahnya, lalu mungkin apa ya sip masaknya seperti apa, misalnya dikasih rules ketika masaknya sekian misalnya berarti penyalurannya berapa jam dari masak minimal ada maksimalnya kayak gitu-gitu, sama bahan baku juga sih ya harus lebih diperhatikan. Kadang kan misalnya yang dicek yang bagus tapi kan belum tentu yang lainnya juga kan gitu. Oke, oke cukup sih kalau untuk saya. Kang Apip gimana menurut Kang Apip? Ya, Ditarik kesimpulan aja Kang Apip dari sebagai kesimpulan ketua. ya. Ya, heeh. Heeh. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini sebenarnya dari segi manajemen ASN-nya, manajemen dapur MBG-nya sendiri kan. Jadi harus dievaluasi kembali. Jadi pasti terkait pelaksanaannya mungkin harus dicek kembali terkait SOP-nya juga untuk eh, bagaimana sih untuk harusnya masaknya yang tepat tuh pada saat jam berapa untuk juga penelitian bahannya juga kan. Kesegarannya juga itu harus dipertimbangkan. Ini juga ada terdapat tambahan tanggapan dari Kang Joshua. Ada tiga beberapa kemungkinan. Satu, kurangnya pengawasan dalam proses pengolahan makanan. Kedua, kontaminasi silang atau bahan yang tidak disimpan dengan baik. Nah, itu. Tiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan. Ya, ini benar sih. Dari tiga tanggapan itu mungkin banget. Apalagi pengalaman saya juga waktu saya sekolah di kampus juga yang namanya dapur menyediakan banyak orang hanya beberapa ratus aja itu aja kan kurang bersih ya. Apalagi ini kalau misalnya tidak dicek langsung sama pemerintah juga dapurnya bisa sekotor apa gitu. Itu memang harus banget dievaluasi kembali sih. Jadi memang ditekankan itu terkait kebersihan sih yang maupun dari bahan makanannya mau ataupun saat masaknya untuk segarannya. Ya itu sih sedikit kesimpulan dari saya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang mau ditambahkan terkait kesimpulan tersebut. Ya sih Kang, kalau dari saya pribadi cukup. Dari Kang Jos sama Teh Yan sama Teh Ros gimana cukup nggak? Kalau dari saya cukup juga sama. Cukup, cukup. Ya memang memang maksudnya memang semuanya harus dievaluasi ya sama harus cari solusi gimana caranya supaya program MBG mungkin tetap dijalankan tapi mungkin dengan beberapa solusi yang bisa dikerjakan atau misalnya dilakukan bukan sebagai pengganti tapi sebagai alternatif misalnya
Gitu. Misalnya kayak di sekolah anak saya tuh udah nggak ada makanan MBG matang. Jadi dia solusinya karena beberapa awal-awal tuh berkeluh bahwa makanannya bau kayak gitu-gitu. Jadi anak-anak otomatis udah nggak pernah mau makan. Akhirnya si dapur MBG-nya itu beride supaya itu diganti jadi snack gitu. Jadi sebetulnya harus cari solusi, mungkin bisa diganti-ganti atau gimana, pokoknya solusi solusi supaya masyarakat juga tetap tenang, tapi program mungkin masih tetap berjalan gitu. Eh, Oke, cukup ya dari diskusi singkat malam ini ya dari kelompok 4A. Jika ada kekurangan, kita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam. semua teman-teman juga. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih ya.